Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyanus Sahuri, pendamping PKH Kabupaten Lampung Timur. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, syukur alhamdulillah dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan bersama-sama masuk pada modul 8 tentang penanganan dan pencegahan stunting. Nah, ini di modul 8 ini kita akan banyak bicara atau banyak hal yang bisa kita gali, yakni pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Modul 8 ini Bapak Ibu sekalian terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi 13. Ini tentang pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan. Kemudian sesi 14 itu banyak hal yang dikaji di dalamnya tentang mendukung keluarga mengakses rujukan untuk penanganan anak stunting. Kemudian sesi yang ke-15 adalah komitmen melaksanakan rencana dan tindak lanjut. Cuman Bapak Ibu sekalian, di modul 8 ini kita akan bersama-sama hanya mengkaji di sesi 13 saja. Baik Bapak Ibu sekalian, potensi diri itu sesungguhnya apa sih? Nah, potensi diri ini merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud. Akan tetapi sepenuhnya ini belum terlihat atau digunakan secara maksimal oleh seseorang. Artinya disadari atau tidak, setiap orang itu sesungguhnya punya potensi yang dapat dikembangkan atau yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa contoh yang bisa gambarkan pada pertemuan kali ini terkait tentang contoh yang pertama adalah kemampuan diri dan keluarga dalam mencegah dan penanganan stunting. Ini menjadi sangat penting contoh-contoh ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ibu memasak makanan yang bergizi selama proses kehamilan. Artinya proses kehamilan ini sangat luar biasa. Pertama bagi ibu hamil sendiri, kemudian yang kedua bagi janin yang dikandungnya. Nah, maka dari itu ini perlu asupan makanan yang bergizi. Standar paling tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bagi ibu hamil dan anak atau janinnya. Kemudian ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Hal yang dapat dilakukan pada kegiatan ini atau pada saat ayah bisa memberikan dukungan ini adalah membantu apa yang bisa dilakukan seorang ayah atau anak atau keluarga yang ada di dalamnya itu. Mungkin bisa mencuci baju, kemudian mencuci piring, nyapu lantai, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga adalah memberikan ASI eksklusif pasca dilahirkannya seorang anak atau bayi itu tadi. Ini siapa yang memberikan? Tentunya adalah bagi seorang ibu. Karena ini ada pengertian adalah 100 hari 1000 hari masa anak, kemudian 0 sampai 6 bulan dan seterusnya sampai usia anak itu 6 tahun. Memasak makanan yang bergizi sesuai dengan menu gizi yang seimbang. Artinya keseimbangan dalam pembuatan pola makanan ini memenuhi beberapa kriteria. Artinya keseimbangan ada karbohidratnya, kemudian mineralnya, proteinnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam Bapak Ibu sekalian atau yang kelima, membawa anak ke layanan kesehatan untuk memantau perkembangan anak. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini bisa dibawa anak itu kepada layanan sosial dalam rangka untuk melihat perkembangan anak itu seperti apa. Misalkan datang ke posyandu, kalau misalkan di lingkungan sekitar kita yang sering kali dilakukan oleh kita, ke posyandu, kemudian ke poskesdes, puskesmas, atau layanan fasilitas kesehatan yang lainnya, baik swasta maupun miliknya pemerintah. Kemudian yang keenam adalah menghindari paparan asap rokok bagi anak atau bayi dan ibu hamil, karena ini bisa disebut dengan perokok pasif namanya, tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Kemudian memberikan pengasuhan yang baik pada anak, karena anak nantinya pada tataran ke depan itu pola pendidikan dan pengasuhannya itu mindset yang pertama adalah datangnya dari keluarga itu sendiri, datangnya dari keluarga. Kemudian nanti pada tataran selanjutnya.
Kemudian memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi pada anak. Nah ini bagi KPM PKH atau mungkin BPNT dan lain sebagainya bisa memanfaatkan bantuan ini untuk membeli makanan yang bergizi, bisa datang ke warung, ke toko atau ke pasar dan lain sebagainya. Yang jelas ini terkait tentang peningkatan gizi anak, artinya harus seimbang. Ini terkait tentang contoh kemampuan diri dan keluarga dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Kemudian yang kedua adalah contoh potensi lingkungan sekitar. Artinya Pak, lingkungan ini juga memiliki pengaruh yang bisa dalam proses mencegah anak untuk tidak terjadi stunting pada keluarga atau pada anak khususnya. Yang pertama contohnya adalah akses bantuan sosial untuk membeli bahan makanan yang bergizi. Seperti tadi yang saya gambarkan, ini bisa ke warung dan seterusnya. Artinya keseimbangan menu dalam gizi makanan anak, keluarga, ini paling tidak melalui akses bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan itu semua. Kemudian tersedianya akses layanan kesehatan terkait tentang pencegahan dan penanganan stunting di lingkungan sekitar. Tadi yang saya gambar posyandu dan seterusnya. Kemudian memiliki lahan pekarangan yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi atau mensuplai paling tidak dalam misalkan pekarangan di samping rumah, di belakang rumah, tanamilah sayuran, buah-buahan, sehingga akhirnya secara ekonomis dapat membantu mengurangi pengeluaran dalam keluarga, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menambah suplemen bagi anak, apakah itu diberikan susu dan seterusnya. Kemudian tersedianya akses sanitasi atau jamban umum. Kalau untuk lingkungan kita Bapak Ibu sekalian, mungkin terkadang kita sulit menemukan itu, yang mungkin hanya kita temukan di tempat-tempat ibadah, ya monggo itu bisa dimanfaatkan. Artinya kebersihannya tetap harus dijaga dan lain sebagainya. Kemudian tersedia program-program bantuan pemerintah yang bisa dinikmati, yang itu tujuannya adalah targetnya sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa salah satunya adalah pencegahan penanganan stunting. Apakah itu program PKH, BPNT, kemudian BLT dan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah atau program-program dari pemerintah yang lainnya, ini yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan stunting pada keluarga. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.